Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azari dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial BP 17, yaitu 1704-2006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pengembangan organisasi saya mengenai jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi T-groups, coaching, mentoring, dan pengembangan kepemimpinan. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang T-Groups. Nah, T-Group ini merupakan laboratori training yang merupakan bentuk partisipan belajar dari tindakan dan dinamika kelompok. Dan juga dalam mengambil beberapa prosesnya terdapat, yaitu yang pertama itu pengembangan kuesioner, terus koleksi data dari personal, analisis perkembangan, dan hasil kembali pada perencanaan tindakan, diagnosis, pemberian tindakan, rediagnosis, dan memberikan tindakan baru, kemudian interaksi persyaratan sosial pada karyawan dengan persyaratan teknikal yang diinginkan dalam melakukan kerja dalam lingkungan. Dan kemudian kita akan langsung saja ke materi kedua, yaitu mengenai coaching. Nah, di sini teman-teman pasti tahu itu kalau di sehari-hari di kegiatan organisasi pasti ada coaching. Nah, coaching ini merupakan salah satu penerapan gaya kepemimpinan transformasional yang didefinisikan sebagai kemitraan dalam sebuah proses percakapan yang mendalam untuk pembangkitan pemikiran dan kreativitas berpikir yang mengilhami sehingga dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalismenya. Kemudian, kalau jadi, dapat dikatakan bahwa manajer ini merupakan sebagai coach yang akan mengarahkan setiap talent atau anak buahnya untuk dapat lebih sering mengungkapkan pemikiran-pemikiran kreatifnya, sehingga pribadi talent dapat berkembang lebih baik dan juga dalam menyelesaikan masalah, juga dalam keadaan kemandiriannya, dari segi kemandiriannya. Atau dia bisa saja sendiri dalam menyelesaikan masalah, maupun ringan dan berat. Tetapi kalau yang masalah berat lebih baik dikompromikan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada organisasi atau kelompok. Kemudian kita akan langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan coaching ini. Nah, penerapan proses coaching dapat mengikuti sebuah alur atau tahapan dari sebuah model coaching sederhana. Dengan model ini, manajer akan terbantu untuk meng-coach atau mengarahkan anak buahnya ataupun anggotanya. Nah, penerapan coaching ini saya buat dalam tabel yang dipaparkan suatu proses coaching yang populer yang digunakan melalui alur atau tahapan The Coach Model yang diciptakan oleh Kate Webb, yang seorang pakar coaching dalam Kurnia 2012, yaitu proses tersebut yaitu sebagai berikut. Kita langsung saja. Nah, di sini kita akan melihat yaitu proses coachingnya. Yang pertama itu huruf C yang berarti connect atau menjalin hubungan, dan huruf O artinya outcome, yaitu sasaran percakapan. Kemudian yang A-nya yaitu awareness, yang merupakan membangkitkan kesadaran. Dan kemudian C-nya lagi yaitu course. Nah, course ini merupakan langkah-langkah dari tindakan. Kemudian huruf terakhirnya yaitu H, yaitu merupakan highlight, yang dimana di sini menelaah kembali pembelajaran. Nah, kita lihat bahwa tabel tadi berdasarkan dari kata coaching itu sendiri. Nah, Ken Webb itu mengambil dari kata coaching itu karena dia berpikir atau berinisiatif agar mudah diingat bagaimana manajer itu bisa menjadi seorang coach yang baik. Nah, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mentoring. Nah, teman-teman pasti tahu kan artinya mentoring itu apa? Nah, kalau belum tahu, mari kita sama-sama untuk mencari tahunya atau membaca slide berikutnya ini. Nah, mentoring merupakan sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting
untuk menciptakan organisasi yang siap bersaing dalam kemajuan dan persaingan usaha. Dan juga mentoring sebagai sebuah kemitraan antara mentor. Nah, mentor ini sebutan dari pemberi bimbingan dan juga mente yang itu merupakan menerima bimbingan. Nah, kita dapat menarik kesimpulan atau pengertian mengenai mentoring ini yang merupakan suatu hubungan interpersonal dalam bentuk kepedulian dan dukungan antara seorang yang berpengalaman dan seseorang yang kurang berpengalaman ataupun yang pengetahuannya masih sedikit. Nah, kita langsung saja melihat slide berikutnya itu yang mengenai model-model mentoring. Di sini dengan adanya model-model mentoring ini dapat memudahkan kita mengklasifikasikan jenis mentor apa yang cocok untuk diberi bimbingan kepada mente. Jadi gitu, yang pertama itu kita lihat aja yaitu mentoring jarak jauh. Nah, mentoring jarak jauh menggunakan teknologi sebagai media seperti internet, email, dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini ya guys. Jadi kita perlu kayak arahan dari dosen secara jarak jauh, yaitu menggunakan internet. Nah, kemudian hal ini juga akan sangat menarik karena dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dan praktis dari segi waktu. Nah, meskipun begitu, model ini membutuhkan prasarana yang cukup memadai dan keterampilan khusus dalam menggunakan media teknologi. Selain itu, model ini kurang bersifat spontan dan hubungan interpersonal yang dibangun kurang efektif. Nah, untuk mentoring yang kedua tentang lintas budaya. Nah, model ini secara luas dimaksudkan sebagai kemitraan yang melibatkan perbedaan gender, usia, ras, etnik, ataupun kebangsaan. Nah, mentoring lintas budaya terasa makin dibutuhkan mengingat lingkungan kerja makin beragam dalam hal gender, usia, etnik, atau kebangsaan. Ya sih, sekarang ini kan nggak perlu kita memandang usia berapa, yang penting skill dan keahlian kita gitu, kalau di dunia pekerjaan zaman sekarang. Nah, setiap orang harus dapat bekerja dengan lingkungan yang berbeda dengannya, menyiapkan pasangan dalam hubungan lintas budaya yang berhasil menjadi tantangan bagi pelaksana mentoring yang baik. Dalam action learning, dibentuk kelompok yang melakukan pembelajaran secara bersama dalam mengatasi kesulitan dan mencari pemecahan masalah dengan cara bertemu bersama untuk membahas kesulitan yang dialami, bereksperimen, dan berefleksi. Tentu teman-teman semua kayak udah pernah lah kan mendapatkan mentoring kelompok, apalagi di kelompok kita itu. Nah, di situ kan udah banyak tuh kan kita dapat pelajaran bagaimana kita dalam kelompok itu bisa memberikan pelajaran satu sama lainnya. Kita lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu yang nomor 4 mengenai mentoring sesama. Nah, mentoring sesama adalah posisi atau kedudukan mentor dan mente berada pada level yang sama atau kurang lebih sama. Nah, kesulitan mendapatkan mentor yang lebih berpengalaman, kendala waktu, demografi, serta banyaknya turnover menjadikan mentoring sesama diperlukan sebagai alternatif. Nah, mentoring sesama ini terjadi ketika individu pada tingkat tanggung jawab yang sama dengan kemitraannya ingin meningkatkan efektivitas satu sama lainnya. Kemudian kita lanjut aja yaitu yang kelima yaitu mentoring organisasi. Nah, kita singkat aja ya guys ya supaya menghemat waktu. Yaitu dalam mentoring organisasi terjadi hubungan antara bisnis ke bisnis. Misalnya dalam kasus lingkungan. Mentoring lingkungan menjadi pendekatan untuk pengalihan pengetahuan manajemen lingkungan. Nah, mentoring lingkungan ini mempunyai fokus pada penanaman kinerja lingkungan yang makin baik melalui interaksi antara sesama pelaku bisnis. Kemudian kita akan lanjut aja ke slide terakhir yaitu pengembangan kepemimpinan. Nah, program pengembangan kepemimpinan ini harus selaras dan mampu mendukung strategi organisasi. Pentingnya penyelarasan ini adalah untuk memastikan bahwa program pengembangan kepemimpinan akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.
Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas terhadap program pengembangan kepemimpinan dan memastikan bahwa program ini langsung dengan strategi organisasi. Nah, kemudian pengembangan program kepemimpinan juga harus mampu mengidentifikasi kesenjangan dalam kepemimpinan, baik keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perubahan. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini, yaitu pertemuan 13. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih telah menonton video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.